Tidak ada rotan, akar pun jadi. Begitu perumpamaan ini mengajak kita menerima keadaan darurat dan beradaptasi, supaya kebutuhan utama tetap terpenuhi agar hidup terus berjalan. Saudara, dalam Alkitab disaksikan bagaimana Daud beradaptasi dengan keadaan dalam hal melakukan ibadahnya. 1 Tawarik 15-17 menggambarkan bagi Daud, dalam keadaan normal, ibadah sebaiknya dilaksanakan terencana dan tertata, juga dilakukan di tempat yang layak. Untuk itu, Raja Daud menjadi inisiator hadirnya kemah tempat tabut Allah diletakkan, yang kemudian kita ketahui dalam perkembangannya menjadi bait Allah, pusat ritual peribadatan bagi bangsa Yahudi. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, ketika Daud ada dalam pelarian, sekalipun ia sendirian, ia tetap melaksanakan ibadahnya. Untuk itu, saudaraku, Alkitab memberikan kita gambaran bahwa dalam situasi normal, berkumpul dan beribadah bersama adalah satu hal yang penting. Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal, kita harus dapat beradaptasi agar kita tetap bisa terus membangun relasi kita dengan Allah. Saya tahu bahwa hal ini sebenarnya tidak asing bagi kita, sebab sudah 11 bulan kita tidak berkumpul dalam ruang ibadah. Kita beribadah online, via internet di rumah masing-masing karena keadaan darurat COVID-19. Tentu saja saat ini adalah saat yang tidak ideal, sebab dalam ibadah online kita kehilangan sentuhan emosional serta ikatan atau relasi. Saudaraku, hal itu adalah hal yang wajar. Sebab dalam Mazmur 63, kita juga dapat menemukan Daud mengalami pergumulan yang sama seperti yang kita alami. Oleh karena itu, kita bisa maklum dan memahami jika pada saat ini ada kerinduan yang sangat besar di hati kita untuk bisa kembali bersama melaksanakan ibadah di gedung gereja. Dan memang, pemerintah sudah mengizinkan peribadatan dilaksanakan di tempat ibadah. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Sehingga saat ini di sekitar kita sudah ada pelaksanaan ibadah-ibadah onsite. Untuk itu, jika pada saat ini mungkin ada anggota jemaat GKI Gunsa yang bertanya dalam hatinya, kenapa gereja kita belum juga melaksanakan ibadah onsite? Jawabnya sesuai dengan Surat Edaran nomor 11 tahun 2020 yang mensosialisasikan hasil persidangan majelis jemaat yang mempertimbangkan kondisi penyebaran virus COVID-19 yang belum terkendali, hingga kemudian memutuskan sampai waktu yang belum bisa ditentukan, Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari menunda rencana pelaksanaan kebaktian di gedung gereja dan tetap menyelenggarakan kebaktian secara online. Untuk itu, pada saat ini saya hendak menyampaikan ajakan. Mari tetap bersabar dan berdoa sambil menanti waktu yang tepat. Saudara, sekalipun kita mengalami kerinduan yang sangat, sehingga bersedia datang beribadah sekalipun menanggung resiko terpapar, kita harus mengingat bahwa hadir dalam ibadah onsite bukan ajang uji nyali, di mana kita hendak menunjukkan seberapa berani dan seberapa besarnya iman yang kita miliki. Saudaraku, kita juga tidak boleh lupa dalam pelaksanaan ibadah tidak melulu bicara soal aku dan keinginanku, tetapi kita juga bicara soal panggilan kita sebagai gereja yang bersaksi. Artinya ada tuntutan bagi kita sebagai pengikut Kristus hadir dan peduli dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Hal itulah yang membuat kita tidak bisa mengabaikan kasus positif COVID-19
yang pada saat ini di Indonesia telah menembus angka 1.157.837 orang. Bahkan, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan pada Minggu 7 Februari 2021 ada penambahan 10.829 kasus dalam 24 jam terakhir. Selain itu, kita juga tahu bahwa saat ini pemerintah tengah terus berupaya menekan laju penularan virus dengan berbagai upaya. Bahkan sejak hari Selasa tanggal 9 Februari sampai 22 Februari 2021, di daerah zona merah hendak diberlakukan konsep PPKM skala mikro hingga tingkat RT. Upaya pemerintah ini harus kita sambut sebagai panggilan dari Tuhan untuk bekerja sama mendukung upaya menghadirkan kebaikan, sehingga situasi pandemi ini dapat terkendali dan kemudian kita harapkan bisa diakhiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu fokus dengan perasaan rindu bersekutu hingga mengabaikan situasi yang terjadi di sekitar kita. Tapi jika ada di antara kita yang kemudian bertanya juga dalam hatinya, lalu bagaimana caranya memelihara kesehatian dengan Tuhan dalam ibadah online yang sangat tidak ideal itu? Jawabnya dapat kita temukan juga dalam pengalaman Daud. Mazmur 63 menggambarkan perasaan sedih dan kerinduan hatinya untuk dapat beribadah di rumah Tuhan bersama umat Allah lainnya. Akan tetapi, sekalipun demikian ketika ia harus beribadah sendirian, ternyata Daud tetap mengalami hadirat Tuhan. Hal itu terjadi karena Daud datang kepada Tuhan dalam ibadah tidak hanya mengandalkan perasaan. Karena Daud datang kepada Tuhan dengan iman. Hal itu sejalan dengan firman Tuhan dalam surat Ibrani 11 ayat 6 yang mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk itu, mari jangan berfokus hanya pada perasaan yang mungkin dapat menyesatkan kita. Tetapi marilah kita terus beribadah kepada Tuhan dengan mengandalkan iman. Dengan demikian, kiranya ibadah-ibadah yang kita lakukan sejatinya berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.